Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang, selamat sore, selamat pagi ya, yang sedang mendengarkan novel ini. Saya Bang Mimin bersama saya di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel Lahirnya Kaisar Langit bab terakhir atau episode terakhir ya, dimana musuh sudah terkalahkan, Wang Seng kalah, Wang Di meninggal mengorbankan diri untuk kemajuan langit dewa ya, di kehidupan dewa, dan dengan syarat agar suku dari Wang Di bisa hidup berdampingan dengan para dewa ya. Namun Lintian dan bayi kecil telah menghilang. Apakah mereka bisa ditemukan lagi? Kita juga nggak tahu. Langsung saja, sebelum itu jangan lupa subscribe channel baru saya tidak akan bosan-bosan. Subscribe channel baru saya, Bang Mimin channel ya. Linknya ada di deskripsi. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke topiknya biar kalian pada tidak penasaran ya. Hiduplah seorang pria, yaitu ini bab 2221 sampai bab 2235. Di suatu alam yang dikenal adalah alam api. Roh api terlihat dirantai oleh rantai emas, dan juga mulutnya diletakkan jimat yang membuat dia tidak bisa berbicara. Bukan hanya itu saja, tubuh roh api itu juga tidak dapat bergerak dan membuat dia hanya terkurung di dalam tempat tinggalnya sendiri. Sial, kedua orang ini terlalu beruntal, bukan? Pikir roh api yang dengan kesalnya. Dia telah diperlakukan seperti ini sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan orang yang melakukannya membuat alam api tersegel dan tidak ada satupun berita yang masuk ke dalam alam api. Yang lebih membuat dia kesal adalah adanya klon yang mirip dia menggantikan tugasnya sebagai roh api palsu alam api. Di rumah hiburan di alam api yang sangatlah terkenal dan besar. Hidup harus seperti ini. Tidak ada yang namanya kebahagiaan selain bersenang-senang di sini, ucap sesosok pria parubaya dengan janggut putih. Mau. Seekor kucing biru terlihatlah sedang duduk manis di pangkuan seorang wanita cantik. Kucing itu terlihatlah sangat senang diusap lembut oleh wanita cantik itu. Sedangkan pria terlihat menikmati minumannya sembari dikelilingi banyak wanita cantik di sampingnya. Tuan, ayolah minum lagi. Ini adalah minuman terenak kami untuk hari ini, ucap wanita cantik mengisi gelas milik pria janggut putih itu. Hahaha, ayo isi lagi. Aku ingin mencoba minuman terbaik di rumah hiburan ini, di bordil ini, ucap pria berjanggut putih itu. Mau, mau. Tuan, kucing ini minum untukmu juga, ucap wanita yang di pangkuan itu ada seekor kucing biru. Pria dan kucing yang terlihatlah sangat akrab itu tentu adalah Lintian dan bayi kecil. Mereka sebenarnya berhasil dari ledakan Wang Seng 10 tahun lalu dengan keadaan terluka parah. Saat bayi kecil dan Lintian merobek ruang, membuat mereka sampai ke alam api. Awalnya roh api ingin memberi informasi setelah mengetahui seluruh alam langit mencari mereka berdua. Tapi Lintian dan bayi kecil mengunci mereka dan membuat dia tidak dapat bergerak maupun berbicara. Bahkan saat naga kecil dan beberapa saudara dari Lintian datang, yang menyambut mereka bukanlah dia, tapi roh api lain yang dibuat oleh Lintian itu. Hahaha, kakak ini benar-benar hidup. Aku merasa sangat bahagia sekarang, ucap bayi kecil melalui kepikiran Lintian. Ya, 10 tahun ini hidupku merasakan kegembiraan seorang pria, jawab Lintian yang sangatlah menyamar menjadi pria berjanggut putih. Hei, aku sudah bilang kalau hidup ini memang harus seperti ini, kakak. Ya, tapi tidak baik juga karena banyak orang yang sedang mencari kita sekarang, ucap Lintian. Sedangkan kita bersenang-senang di sini. Dengan berpikir sedikit, hei, ayolah kakak, kita tunggu 10 tahun lagi baru kita kembali. Enak sekali, ucap bayi kecil dengan santainya. Baiklah, kalau begitu saat kita kembali nanti harus menutup rapat mulut roh api itu, ucap Lintian berpikir sejenak. Sebenarnya setelah 5 tahun mereka di sana juga ingin kembali, tapi mereka malah menunda 5 tahun lagi, seperti sekarang yang mereka lakukan. Jelas kalau keduanya menikmati hidup mereka yang sangatlah santai seperti sekarang. Apalagi mereka tidak kekurangan uang karena Lintian sendiri membangun beberapa restoran di alam api untuk mencari uang. Kakak,
Apakah kakak serius menciptakan api yang digunakan nanti oleh penguasa alam api ini? Tanya bayi kecil. Begitulah, api yang menggantikan roh api itu adalah api terkuat gabungan dari api dewa kaisarku dan api iblis milik Huang Sheng yang aku serap tadi, yang dulu. Itu masihlah cangkang kosongnya. Aku sedang berpikir bagaimana cara mencari penguasa yang cocok untuk alam api ini, ucap Lintian setelah berpikir sejenak. Bukankah itu sama saja dengan api biasa sekarang? Apakah itu perlu untuk menelan benda langit atau material pemurnian lain agar meningkatkan menjadi api dewa, kakak? Tanya bayi kecil. Yap, benar. Bukan hanya itu saja. Dia akan tumbuh sesuai dengan kekuatan pemiliknya nanti. Dan aku juga memberi beberapa pengetahuan tentang seni bela diri dan berhubungan dengan api serta alkimia di dalamnya, jawab Lintian dengan santainya. Jadi begitu, kakak. Setidaknya pemilik dari api ini haruslah orang yang telah mengalami kesusahan hidup dan berjuang untuk mengubah takdirnya sendiri. Bukankah begitu, kakak? Iya, hehehe. Aku menantikan calon pemilik api ini nantinya. Aku berencana secara acak menjatuhkan api itu ke dunia menengah atau tinggi, agar nantinya orang-orang yang menjadi pemilik api ini dapat berjuang untuk maju ke alam langit. Jelas Lintian menyampaikan isi pikirannya kepada bayi kecil itu. Ya, kalau begitu aku menantikannya juga, kakak. Keduanya kembali melanjutkan kebahagiaan hidup mereka sebagai seorang pria tanpa sedikit pun khawatir dengan perasaan keluarga mereka. Bagaimanapun juga Lintian telah bekerja keras dan juga tidak pernah sesantai ini sejak dia mendapatkan warisan kaisar, maupun saat dia menjadi kaisar langit dulu. Sial, aku harus melakukannya dengan baik, ucap Rohawi yang terikat oleh rantai emas. Dia berusaha mengeluarkan sedikit rohnya dari dalam tubuhnya sendiri agar dapat kabur dari ikatan Lintian dan bayi kecil itu. Bam! Sedikit roh api berhasil keluar, tapi roh api itu kalau sedikit rohnya tidak dapat bertahan lama. Jadi dia segera memberi perintah agar roh itu berangkat secepatnya menuju negeri langit untuk menyampaikan pesan kepada Mogui atau yang ada di sana. Segera tanpa Lintian bayi kecil sadari, roh api telah mengirimkan berita tentang mereka kepada negara langit. Sedikit roh api melewati portal yang menghubungi alam api dengan negeri langit dengan cepat. Roh itu segera keluar dari portal negeri langit, lalu segera menuju ke tempat Mogui. Tapi saat itu, dia baru saja sampai di depan gerbang istana. Sosok pria muncul dan menangkap roh api itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya sosok yang tidak lain adalah Lin Xiao. Saat dia akan keluar dari gerbang itu, merasakan kalau ada sedikit untayan roh dan tiba-tiba ingin menerobos masuk ke dalam istana, membuat dia curiga. Jadi dia segera menangkap roh kecil itu. Kaisar Langit dan Kaisar Harimau masih hidup. Mereka berada di alam api sekarang. Cepat beritahu Kaisar Agung Lindong dan yang lainnya, ucap roh api sebelum hancur di depan Lin Xiao yang kaget dengan berita itu. Keponakanku masih hidup. Kakak Ipar, keluar untukku. Tiba-tiba Lin Xiao tidak sabar dan berteriak keras di arah istana dan membuat seluruh orang di istana tersentak kaget dan teriakannya. Semuanya keluar. Akibat suara itu, juga dan Ling Ji dan Mu Shuayin terganggu dan semuanya ada di istana dan segera keluar untuk melihat apa yang terjadi sehingga menyebabkan Lin Xiao berteriak seperti orang gila. Ada apa? Ada apa? Kau berteriak keras seperti itu? Telingaku jadi sakit, ucap Lin Diao dan pertama kalinya. Keponakan kakak masih hidup. Semuanya sontak kaget. Apa? Kakak Ipar, keponakan masih hidup, ucap Lin Xiao memandangi seluruh orang yang muncul itu. Semuanya kaget dengan ucapan Lin Xiao. Kakak, kamu apa katakan tadi? Tanya Lin Dong, seperti dia baru saja mendengarkan sesuatu yang salah. Keponakan masih hidup, kakak. Lintian masih hidup, ucap Lin Xiao mengulangi kata-katanya lagi dengan suara keras dan berengah-engah. Apa? Suami masih hidup? Di mana dia? Katakan, tanya Mu Shuayin maju dan memegang pakaian Lin Xiao dengan cemas. Shuayin, tenanglah, tenang. Paman juga baru saja tahu, dia juga masih kaget dengan berita itu, ucap Lin Xiao menenangkan Mu Shuayin. Maaf paman. Tidak apa-apa, ucap Lin Xiao terlihatlah gembira. Jadi adik ketiga di mana anakku sekarang? Tanya Lindong tidak sabar. Di alam langit, di alam api. Alam api? Perasaan aku sudah ke sana dulu, tapi roh api mengatakan kalau tidak ada informasi tentang kakak di sana.
Ucap naga kecil yang baru saja kembali dan mendengar ada keributan di istana membuat dia langsung ke depan gerbang istana itu. Itu aku tidak tahu, tapi tadi ada roh api. Roh api kecil yang datang memberitahuku, jawab Lin Xiao agak bingung. Mendengarkan kalau roh api yang datang, tiba-tiba Mo Gui memikirkan sesuatu. Sangat jarang roh api mengirimkan rohnya ke negeri langit, apalagi untuk berkomunikasi dengan negeri langit. Dia berpikir kemungkinan roh itu adalah untuk dirinya, tapi berhasil ditemukan oleh Lin Xiao. Jadi pikiran pertamanya adalah ada sesuatu yang terjadi dengan roh api itu. Mencurigakan. Tuan Xiaolong, apakah saat kamu ke alam api roh api mengatakan sesuatu yang aneh? Tanya Mo Gui dengan tiba-tiba. Sepertinya sih tidak. Bahkan saat saudara yang lain ke sana, mereka tidak ada merasa kecurigaan apapun terhadap roh api itu, jawab naga kecil setelah merenung sejenak. Ya, sepertinya ada sesuatu yang salah dan janggal. Apakah saat itu sepertinya yang datang atau Anda yang menemukannya? Tanya Mo Gui. Dia sendiri yang tiba-tiba datang tepat di saat aku keluar dari portal juga. Saudara yang lain mengalami hal yang sama denganku. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia sepertinya menyadari kenapa aku. Sudah aku duga ini, ucap Mo Gui. Kenapa? Tanya Lindong dan yang lainnya serentak. Mo Gui mengatakan kecurigaannya tentang roh api yang ditemui oleh naga kecil dan yang lainnya kepada mereka. Biasanya roh api tidak akan pernah mengganggu seseorang di depan portal. Dia akan selalu memperhatikan orang yang masuk dan tidak pernah mencegah mereka kecuali bila orang itu memanggilnya. Maka dia sendiri tidak akan pernah menampakkan wujudnya jika merasa tidak ada yang penting. Dan jika tebakannya benar, maka semua yang dilakukan oleh Lentian dan Baik Kecil, sehingga mereka tidak dapat menemukan keduanya. Apa yang dilakukan suami sampai melakukan hal seperti itu? Tanya istrinya dengan polosnya. Kenapa aku merasa kalau mereka sedang menghindari kita ya? Tunggu. Bukankah di alam api itu ada... Belum selesai naga kecil berbicara, wajah setiap orang di sana sudah sangatlah jelek. Bahkan naga kecil juga sangatlah kesal saat dia tahu apa tujuan dari Lentian dan Baik Kecil kakaknya itu melakukan hal itu. Panggil Venger dan keluarga kita yang lain. Mari kita lihat bagaimana dua bocah ini menjelaskan semuanya kepada kita nanti, ucap Lindong dengan wajah yang kesal. Sudahlah, sudah dilakukan, ucap Musuayin dan Ying Huan Hun, istrinya dan ibunya. Wajah Ying Huan Hun bukan memperlihatkan kesedihan, tapi ada rasa marah di wajahnya, dan bahkan dia sangatlah ingin cepat-cepat menangkap Lentian anaknya dan Baik Kecil untuk menanyakan semua kepada keduanya. Segera berangkat sekarang ke alam api. Ya. Lalu semua keluarga Lentian langsung berangkat menuju ke alam api tanpa ragu-ragu. Dewi Bunga serta Lin Venger yang mendengar berita itu juga tiba-tiba tersenyum secara tidak sengaja menghancurkan batu komunikasi mereka. Ibu, ada apa? Tanya Bai Ying yang melihat wajah kedua ibunya berubah menyeramkan. Aku baru saja menerima berita kalau ayahmu masih hidup, jawab Dewi Bunga. Benarkah ibu? Bukankah itu bagus? Kenapa kedua ibu ini terlihat tidak senang mendengar berita bahwa ayah masih hidup? Kamu tahu, ayahmu hidup dengan baik dan dia bahkan hidup dengan baik di alam api. Menurutmu kenapa kami tidak senang? Tentu, kami sangatlah bahagia, ucap Lin Venger dengan wajah menyeramkan. Ayo, ikut ibu ke alam api, ucap Dewi Bunga berdiri bersama Lin Venger. Ya ibu. Tiba-tiba Heian yang melihat wajah menyeramkan kedua mertuanya tidaklah sanggup berbicara. Dia sangat mengerti kemungkinan selama 10 tahun ini ayah mertuanya yang bodoh itu telah bersembunyi di alam api. Dan berita yang diterima oleh keduanya pasti membuat mereka berdua sangatlah marah. Oh, ayah mertua dan juga paman, kenapa kalian berdua begitu berani membuat banyak singa bangun? Ucap Heian di dalam hatinya. Mama mau kemana? Tanya polos bayi Hual sambil menggigit jarinya. Kita pergi menemui kakek nak, jawab Bai Ying dengan lembutnya. Sial, anakku tidak harusnya ikut bukan? Tapi lebih baik tidak berbicara sekarang atau aku akan menderita, pikir Heian hanya mengikuti 3 wanita dari belakang. Tidak beberapa menit, semua keluarga Lin muncul di alam api. Saat mereka keluar dari portal, roh api palsu telah berdiri menunggu mereka. Saat tatapan Lindong jatuh ke roh api, dia dapat melihat sesuatu yang aneh pada roh api itu. Ada apa? Para penguasa datang ke sini, tanya roh api itu dengan sopannya. Kami mencari Kaisar Langit dan Kaisar Harimau. Apakah mereka di sini? Tanya Lindong. Maaf,
maafkan saya, tapi saya benar-benar tidak melihat ada kaisar langit dan harimau di sini, jawab roh api dengan sopannya lagi. Tidak, dia bukan roh api asli, ucap Mogui yang curiga dengan gaya bicara roh. Dia sangatlah mengenal roh api. Apa api jadi mana mungkin dia tidak bisa membedakan mana roh api asli dan palsu. Maaf, apa maksud Anda, Tuan? Benar, dia bukan temanku. Dia bukan roh api, ucap Mogui setelah mendengar ucapan yang tidak disadari oleh roh api palsu. Biasanya bagaimanapun marahnya, roh api dia akan memanggil Mogui dengan saudara, dengan sebutan saudara. Tapi roh api di depannya terlihat tidaklah mengetahui tentang dirinya itu. Oh sial, ucap roh api itu langsung meledak dan menghilang. Sial, itu sinyal untuk kakak, paman dan bibi, segera kejar. Kemungkinan dia ada di sini, tempat hiburan yang biasa kami datangi dulu, ucap naga kecil yang sangat mengerti taktik lintian dan baik kecil. Bahkan dia menemukan ke arah tempat hiburan itu. Ya, kami pernah melakukan itu dulu saat mengintai wanita kami, ucap Bing Zhao agak lemah saat menatap King Ginger dan Jiang Yi. Lintian, teriak Musuayin yang pertama terbang ke arah yang ditunjuk naga kecil dengan marah. Kalian. Tiba-tiba Lintian merasakan roh api palsunya hancur. Kenapa kakak? Tanya bayi kecil. Roh apiku hancur, jawab Lintian kaget dan tiba-tiba berdiri. Bagaimana bisa kakak? Ujar bayi kecil dengan bingungnya. Lintian. Suara ini. Wajah keduanya tiba-tiba berubah. Kakak, saatnya menggunakan taktik terakhir kita, ucap bayi kecil. Tunggu. Kita sedang menyamar. Mereka tidak akan tahu kalau kita di sini, ucap Lintian dengan cemasnya. Benar ya, benar juga, ucap kakak. Sial, ucap Lintian tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia merasakan kalau rantai yang mengikat roh api asli telah dilepaskan oleh seseorang. Segera keduanya menjadi kaget, tapi sosok wanita cantik dengan wajah yang ditutupi cadar tiba-tiba sudah muncul di depan pintu tempat hiburan itu. Lintian, di mana kamu? Teriak Musuayin memandangi setiap ruangan dan meja di sana, tapi dia tidak dapat menemukan bayi kecil maupun Lintian di sana, karena bayi kecil sudah bersembunyi di dalam jubah Lintian dan Lintian juga menambahkan serta mengubah auranya. Musuayin yang kesal tidak dapat merasakan aura juga tidak dapat menemukan Lintian, menjadi sangatlah kesal dan bersiap untuk pergi. Saat itu Lintian dan bayi kecil merasa lega, tapi tiba-tiba yang lain datang bersama dengan roh api yang telah bebas. Itu dia, tunjuk roh api kepada Lintian yang telah mengubah wajahnya. Kalian. Semua keluarga Lintian memandangi Lintian yang memiliki jenggot panjang dan tidak tampak seperti Lintian. Maaf, apakah Anda salah orang? Tanya Lintian pura-pura tidak sadar. Ya, itu dia. Aku diikat dan melihatnya sendiri. Bagaimana dia bisa mengubah wajahnya, ucap roh api dengan keras. Lintian, teriak Musuayin yang ditambah dan yang lainnya. Kakak, sepertinya teknik-teknik terakhir kita gagal, ucap bayi kecil yang sudah sadar tidak dapat bersembunyi lagi dan duduk kembali di kepala Lintian. Iya, teknik terkuat, langkah 1000, ucap bayi kecil dan Lintian langsung menghilang dari ruangan itu, melarikan diri. Mau kemana kau akan lari? Teriak Musuayin langsung terbang keluar dan mengejar Lintian. Semua pelayan dan juga orang-orang di sana sudah merasa jantung mereka ingin melompat keluar karena semua orang yang datang adalah orang-orang kuat dari negeri langit. Kakak, ayo sedikit lagi kita bisa merobek ruangan di sana, ucap bayi kecil menunjuk ke arah langit yang tidak jauh dari benua timur di alam api. Ayo, aku tidak bisa terus berlari di sini, tapi jika berhenti semuanya hidup kita berakhir di sini. Untuk hidup pria kita, ucap Lintian segera mempercepat terbangnya. Bagus, di sini saja kakak, ucap Lintian bersiap untuk merobek ruangan itu. Tiba-tiba sesuatu melihatnya dan membuat Lintian dan bayi kecil tidak bisa masuk ke alam ruang yang mereka robek. Saat Lintian berlihat belakang, dia melihat kalau Lindong berubah wujud kaisar naga emasnya. Jadi karena itulah Lintian tidak bisa kabur. Ayah, mau lari kemana kamu? Jangan harap kamu bisa lari, ucap ayahnya Lintian, kesal bercampur senang melihat anaknya itu. Tidak ayah, aku tidak akan kabur, ucap Lintian dan bayi kecil ketakutan. Wajah mereka kembali seperti semula dengan
Lintian dua mata emas dan biru membuat dia menjadi lebih tampan dan menarik. Sedangkan bayi kecil sudah ketakutan saat menatap Linvanger, Bayu dan juga Dewi Bunga. Habislah kita kakak, ucap bayi kecil dan Lintian serentak. Bagus. Kalian ingin lari bukan? Ayo larilah, larilah, ucap Musayin dengan kesalnya. Itu istriku yang baik dan cantik. Aku tidak akan lari. Kamu tidak tahu aku dan bayi kecil lelah dan menderita luka serius. Jadi kami harus memulihkan diri di sini dan takut kalau ada musuh besar yang melawan kita nanti waktu kita pulang. Dan bayi kecil melakukan sedikit perlindungan di sini, jawab Lintian dengan alasannya. Oh, anakku, jadi musuh mana yang kamu maksud? Tanya Ying Huan Hun ya, Ibu Lintian. Ibu, itu musuhku sangatlah kuat sekarang. Jadi bagaimanapun jika meminta ayah membebaskan aku agar segera musuhku sekarang. Benar bibi, kamu diam, ucap Dewi Bunga dan Linvanger menatap bayi kecil, menatap suaminya ya. Baik, aku diam. Tunggu. Ying di mana? Ying anak siapa itu? Tanya bayi kecil menatap bayi Ying yang menggendong bayi Huar. Ini anakku, ayah. Dan juga dari Haiyan. Namanya bayi Huar, cucu ayah sendiri, jawab bayi Ying. Oh, cucuku ternyata. Sial, pria bangsat apa yang kau lakukan dengan anakku? Sialan kamu. Kau menodai anakku, ucap bayi kecil tiba-tiba sadar kalau anaknya memiliki anak dengan Haiyan. Kami sudah menikah 5 tahun yang lalu dengan Paman Xiaolong yang menggantikan ayah mertua, ucap Haiyan agak menghindari tatapan bayi kecil. Sialan, naga kecil, berani sekali kau menikahkan anakku dengan pria bajingan ini, teriak naga kecil kepada naga kecil. Iya kakak, aku tidak berdaya karena kakak ipar yang memintaku, dan juga kakak, kamu harusnya memikirkan bagaimana kabur dari mereka, jawab naga kecil menghindari tatapan bayi kecil juga. Mama, apakah dia kakek? Kenapa kakek bisa jadi kucing? Dia terlihatlah sangat imut mama, ucap bayi Huar dengan polosnya. Oh dewa, cucuku bilang aku imut. Lihatlah kakak, cucuku mengatakan aku imut, ucap bayi kecil tiba-tiba gembira. Apa kamu tidak tahu kita dalam bahaya bukan? Tanya Lintian dengan kesalnya. Ups, maaf kakak. Ayolah, ibu, ayah, bisakah aku dilepaskan kembali? Tanya Lintian dengan wajah sedihnya dan memohon. Tanyakan sendiri kepada istrimu, jawab Lindong dan Ying Huan Hun serentak. Suami, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kami pastikan merawatmu dengan sangatlah baik. Jika kamu memang terluka, ucap Seng Cuir yang dengan polosnya yang untuk pertama kalinya memasang wajah menakutkan di mata Lintian. Glek. Lintian dan bayi kecil hanya bisa pasrah dan menelan ludah karena diri mereka di bawah dengan diikat oleh keluarga mereka sendiri dan dibawa ke negeri langit. Dan mereka pun diikat dan digantung di depan gerbang istana oleh persetujuan semua keluarganya, terutama istri Lintian dan bayi kecil. Kabar mengenai Lintian dan bayi kecil kembali membuat seluruh alam langit bergembira. Setelah hari itu semua orang berpesta termasuk keluarga Lintian dan bayi kecil. Hanya Lintian dan bayi kecil yang masih digantung di luar gerbang terlepas hujan atau badai. Bahkan mereka yang ingin kabur sudah diancam oleh keluarganya untuk tidak kembali lagi bila mereka berani kabur. Oh kakak, berapa lama kita akan di sini? Tanya bayi kecil. Aku tidak tahu. Dagingku, ucap Lintian melihat kemeriahan dari dalam istana negeri langit. Kakak, apakah kamu sudah melepaskan api ungu itu? Tanya bayi kecil. Sudah, kita tinggal menunggu siapa yang akan menjadi kaisar api untuk alam api nantinya, ucap Lintian sedikit tersenyum. Hah? Jika benar sudah ditemukan, aku ingin melihat orang yang mendapatkannya. Keberuntungan itu, ucap bayi kecil. Aduh, kalian bagaimana? Aku orang baik-baik. Apakah kalian akan membiarkan kalian berhappy-happy selama 10 tahun sebagai orang pria, tapi kalian malah marah kepadaku? Sial, bisakah kamu membiarkan kami bebas selama 5 tahun lagi? Ucap bayi kecil. Hei, ayolah, aku juga terpaksa. Istri-istri kalian memaksaku membuatnya. Daripada aku yang digantung, lebih baik kalian. Sudahlah, kalian tidak asik untuk diajak berbicara.
Nah, itu ya. Itu untuk kisah episode terakhirnya, dan endingnya ya seperti itu. Nah, di sini digambarkan saat kehidupan semuanya sudah damai dan terlihat semuanya masih tenang-tenang saja, dan suasana sekte langit juga masih meriah sama seperti negeri langit Bingyang. Semua keluarga angkat Lintian terlihatlah berpesta mendengar Lintian dan bayi kecil masih hidup seperti tadi ya. Saudaraku, sekarang apakah bocah itu masih dihukum oleh Musayin? Tanya Bingyang kepada Lin Hao. Begitulah, terakhir kami ke sana dia masih digantung oleh istrinya, termasuk bayi kecil. Yang kesal dengan pernikahan Beijing, jawab Lin Hao sambil mencoba menikmati anggurnya. Itu salah mereka, sudah jelas masih hidup, malah pergi bersenang-senang. Selama 10 tahun lagi, padahal semua orang khawatir dengan keadaan mereka semua, ucap Ling Xiur, ibu angkat Lintian. Hehehe, aku sudah angkat anggur lagi, 1 bulan penuh kita pesta, teriak Bingyang. Yo, dalam keadaan itu dunia dewa sudah mulai menampakkan perubahan. Seperti terbukanya portal semuanya ke dunia dewa bagi orang-orang yang sudah mencapai budidaya yang telah ditetapkan. Dan begitu juga ke alam langit. Tapi untuk naik ke alam langit benar-benar telah diperketat oleh Lan Jingyi setelah mendapat persetujuan dari Lindong dan yang lainnya. Lalu sekarang di dunia dewa dan 3 dunia lainnya sudah ada penjaga masing-masing portal yang bertugas menjaga dan menuntut orang-orang yang naik. Tentu hal yang ini membuat semua dunia setuju dan tidak keberatan dengan peraturan baru. Ditambah Musayin yang menetapkan aturan kalau kalah kultivator dilarang membunuh manusia biasa atau keluarga yang tidak pernah memiliki kekuatan. Musayin juga mengutuk siapa yang berani memeras, bahkan memaksa manusia biasa tanpa budidaya sedikitpun untuk jadi budak. Meskipun peraturan itu hanya untuk manusia biasa, tetap membuat semua orang setuju dan memuji sikap kedua permaisuri itu. Akibatnya kedua permaisuri itu membuat semua orang mengagumi mereka berdua. Tidak hanya mereka berdua, 2 lainnya juga memiliki julukan di mata semua orang, seperti Seng Cuir yang dikatakan Dewi Kelembutan dan Ling Suir sebagai Dewi Kasih Sayang. Sedangkan Musayin Dewi Bulan dan Lan Jingyi sebagai Dewi Ketegasan, yang mana mereka adalah pedoman bagi semua wanita di dunia. Ayolah semuanya kita ke pesta, teriak Bing Zhao dan dari dalam istana langit. Hahaha, ayo minum lagi. Suara naga kecil juga terdengar dari dalam istana. Astagfirullah. Lintian dan bayi kecil dan penulisnya ya. Ini penyampaian dari penulisnya ya. Dan mendengar itu sudah sangatlah kesal, hati mereka terasa dicabik-cabik, membayangkan betapa senangnya mereka bila masuk ke dalam istana itu. Membayangkan, sial, apakah kita akan terus di sini? Aku lapar kakak, aku lapar sekali, ucap bayi kecil menatap Lintian. Sial, pantatku gatal. Bayi kecil, ayo bantu aku. Garuk. Itu ucap penulisnya, ini ungkapan dari penulisnya ya. Apa-apaan ini? Apa kau pikir aku mau? Hah? Jangan harap, jawab bayi kecil. Hei, tadi aku membantumu menggaruk pantatku bukan? Ayolah, saudaraku. Dia meminta bantuan dari bayi kecil. Tidak akan. Aku sangatlah lapar, ucap bayi kecil dengan sedihnya. Diamlah kau, aku juga lapar sekarang. Bisa tidak kalian diam? Jangan buat aku marah, ucap Lindong kesal akhirnya. Setelah berselang cukup lama, matahari untuk kesekian kalinya terbenam di negeri langit. 3 sosok wanita cantik tiba-tiba berjalan mendekati Lintian dan 2 sang berandalan. Ketiga wanita itu terlihatlah membawa beberapa makanan yang membuat mata ketiganya langsung berkilau. Suami, kami datang untuk mengunjungimu, ucap Seng Cuir dengan polosnya, menatap Lintian. Cuir, aku yang baik dan Suirku yang baik, apakah makanan itu untukku? Tanya Lintian melihat makanan yang dibawakan kedua istrinya itu. Ya, kami tahu kalau kalian lapar, jadi kami membawakannya untuk kamu, jawab Ling Suir dengan lembutnya. Ayolah istriku yang cantik, apakah itu juga untukku? Tanya bayi kecil dengan lembutnya kepada Dewi Bunga. Begitulah, saudari Venger sedang sibuk di dalam, jadi dia meminta aku untuk kesini, jawab Dewi Bunga. Terima kasih istriku yang cantik, ucap bayi kecil dengan terharunya. Keduanya disuapin oleh istri-istri mereka masing-masing. Di bawah mata sedih di mata penulisnya sedih ya. Dia tidak menyangka meskipun novel ini ya yang dibuatnya telah tamat, tapi hidupnya masih saja menyedihkan. Nah, itu gambarannya ya.
Ya udah, terima kasih dari saya. Nah, itulah cerita akhir dari lahirnya Kaisar Langit. Endingnya ya, menurut saya sih endingnya lumayan lah ya. Musuh sudah habis ya, seperti sinetron lah itu ya. Tapi saya salut sama penulisnya ini. Ceritanya ada kesan gimana ya? Kesannya itu ada sedih, endingnya itu ada lucunya juga, ada dramanya, dan pokoknya menceritakan seperti kehidupan, semuanya dimasukkan ke situ ya. Saya salut sama penulisnya. Kita tunggu aja, dia akan update katanya Sabtu dan Minggu ya. Dia akan update novel barunya. Jika setuju kalian komen saja setuju menunggu atau itu karya dari beliau, atau kita cari novel baru dulu untuk sambil menunggu ini ya. Terima kasih dari saya, Bang Mimin. Salam dari saya ya. Jangan lupa subscribe channel baru saya juga, Bang Mimin Channel, di deskripsi ya linknya. Dan terima kasih yang sudah mendukung saya, dan terima kasih juga para haters. Tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa, apalagi buat para yang support saya terima kasih banget. Jaga kesehatan kalian, jangan tidur malam-malam. Sekarang jam 1 ya. Nah ini jam 1 ya. Nah sekarang jam 1 malam ini. Saya bikinnya selalu malam karena siangnya sibuk. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.